dari kelompok 104 CGP Kabupaten Jombang Angkatan 8 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik dengan siklus 1, 2, dan 3. Perkenalkan, saya Ajeng Apriliani dari SMP Negeri 1 Tembelang. Saya Bahtiar Afif Hussein dari SMP Negeri 2 Ploso. Saya Tommy Eko Busworo dari SMPN 1 Ploso. Oke. Untuk selanjutnya mari kita ikuti tayangan berikut. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat? Sehat. Saya dihubungi ya kemarin, ternyata Pak Afif hari ini akan melaksanakan proses coaching terhadap Pak Tommy. Sebelum melaksanakan proses coaching, saya sebagai supervisor mau menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Pak Afif ya, terkait dengan kegiatan coaching yang akan segera dilakukan. Yang pertama, untuk rubrik penilaian Pak Afif. Iya. Apakah Pak Afif sudah membuat rubrik penilaian untuk percakapan? Sudah saya siapkan. coaching? Ya, sudah saya siapkan. Apa saja yang dinilai di situ? Programnya nanti di situ ada yang pertama mendengarkan aktif. Hal ini ada peran yang berbobot dan juga bagaimana memberdayakan coach sendiri. Oh ya, dan jangan lupa prinsip coaching yaitu keadilan penuh ya Keadilan Pak penuh. Presiden. Dari kegiatan coaching ini kompetensi apa sih yang mau Pak Afif kembangkan? Yang saya bangun yaitu memberdayakan coach. Memberdayakan coaching. Dari 3 hal itu ya, dari mendengarkan aktif, terus kemudian pertanyaan bobot dan memberdayakan coaching. Pak Afifnya ingin kompetensi yang mau dikembangkan adalah cara memberdayakan coaching. Ya. Nanti ketika melaksanakan coaching itu, apa yang Pak Afif ingin saya amati selama kegiatan coaching? Yang diamati mungkin pada saat saya berkomunikasi dengan coaching Untuk mengetahui bagaimana nanti kehadiran penuh saya dan mendengarkan aktif saya dan juga bagaimana saya menyampaikan pertanyaan itu. Ya. Indikator apa yang akan dicapai oleh Pak Afif untuk mengembangkan kompetensi yang tadi dipilih, salah satunya adalah memberdayakan coaching. Apa kira-kira Pak? Indikatornya yaitu nantinya di situ nanti coaching bisa mengembangkan bagaimana setelah kita melakukan coaching, yaitu coaching bisa mengetahui solusi apa, ya, solusi apa yang ingin dia capai sehingga nanti dapat membantu pada saat proses pembelajaran. Oke, saya catat, nanti saya amati ya Pak Afif terkait dengan proses coaching kepada Pak Tommy. Monggo bisa dilanjutkan atau bisa segera dilakukan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak pagi hari ini? Alhamdulillah capek banget. Istiwa hari ini. Ada sekali kegiatan Pak ya. Banyak sekali. Hanya capek. Iya. Dan sebisanya mungkin hari ini kita sudah hadir bersama membahas tentang kendala apa yang Bapak alami pada pembelajarannya. Yang pertama kita membahas tentang di sini kita ketemu di sini dengan tujuan agenda kita kali ini yaitu membahas tentang masalah yang Bapak hadapi pada pembelajaran apa? Iya, ini Pak. Jadi dalam proses pembelajaran saya sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada permasalahan apa-apa, lancar-lancar aja, ya. Tapi mulai di tahap asesmen atau penilaian itu saat saya menilai anak-anak kok dari hasil belajarnya kok rasa kurang gitu loh. Padahal pada saat pembelajaran itu mereka antusias sekali mengamati pembelajaran secara bukan, juga minatnya juga bagus gitu. Kenapa kira-kira kok nilai-nilai mereka kok sampai pada waktu asesmen kok
nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, badannya capek, nilai kayak gitu, tambah mumet bro. Berarti di sini nanti kita akan membahas tentang nilai atau ya, prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Berarti nilainya masih di bawah KKN itu Pak ya. Padahal pembelajarannya sudah menarik, sudah anak-anak sudah antusias sekali, ternyata nilainya tidak tahunya di bawah nilai KKN. Situasinya sekarang saat ini seperti apa? Ya. Intinya kan dalam pembelajaran itu, sebelum pembelajaran kan saya biasanya itu menanyakan kepada anak-anak Pak. Mereka nyamannya, enaknya, enjoynya itu dalam pembelajaran itu menggunakan pembacanya gimana. Jadi saya membuat kesepakatan kelas dan mereka rek diulang model biye, karena biasanya kan mata pelajaran PPKN kan identik dengan pembelajaran yang menjemukan, ya ngantuk, ya gitu. Anak saya nggak mau ngantuk ya, apa gitu. Iya Pak, iya. Yang mana ya nyantai Pak, nyantai biye ya, Pak goreng. Aku tak orang goreng aku. Mau sampai anak yang mau goreng. Anak aku diwawancara tak orang goreng aku bilang gitu. Ya nggak pernah marah Pak. Ya jelas ya kau keliru tak arah dulu ya, nggak minta sendiri Pak. Maksudnya nyantai itu nyampe Pak pelajarannya ke saya, terus kan saya kan selama ini tetap menggunakan ceramah, tanya jawab gitu kan ya, karena dari kesepakatan itu mereka bikinnya kayak gitu ya, dari SD bawa ke SMP, mungkin itu masalah. Mungkin yang berpengaruh terhadap masalah itu, sehingga di situ kan tetap pembelajarannya kan menarik sebenarnya, tapi nilainya bisa berpengaruh seperti itu. Pengaruhnya Oke. seperti apa? Jadi ini mungkin juga kita mau nggak mau kan dalam 2 atau 3 tahun ini kan menerima anak dari berbagai latar belakang. Jadi nggak dari nilai saja, ya bisa dari zonasi, ya dari kilowattnya, dari kilokilan meteran itu kita terima. Ya kebanyakan kelas yang saya ajar itu yang nilainya berapa KKM tercatat dari yang saya amati itu dari situ Pak. Ya, jadi penerima siswa dari meteran itu jadi meskipun materi yang saya sampaikan sama, yang saya berikan sama, tetap nilainya nggak sama dengan mereka yang dari zona prestasi atau nilai. Jadi, mungkin itu juga pengaruh juga. Ya. Terus mungkin saya refleksi sendiri ya, anak sekarang kan sukanya kan media elektronik. Ya. Itu mungkin juga bisa dijadikan referensi mungkin untuk belajar saya berikutnya, agar mereka itu bisa lebih antusias atau lebih minimal lagi. Seperti itu ya, yang pengaruh berarti di situ tetap yang pertama tadi ya koordinasi meteran tadi, sehingga kemampuan anak tidak bisa kita prediksi. Nilai punya di mana, kemampuan mereka seberapa itu tidak bisa kita prediksi. Nah, adakah gagasan untuk kedepannya? Nanti tadi itu untuk adakah media menggunakan elektronik atau menggunakan media yang berbeda lain? Iya. Nah, mungkin seperti itu. Gagasan seperti apa ini Bapak kembangkan? Ya planning saya kayak gitu. Anak sekarang sukanya kan TikTok, sukanya media-media sosial itu mereka suka sekali. Ya, jadi planning saya dalam pembelajaran, mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, antara lain menggunakan Canva, ya sekarang lagi booming gitu ya, atau apa namanya, KineMaster ya, gitu. Mereka suka sekali kalau dibuat main kayak itu, mereka kayaknya suka. Dan mungkin bisa aplikasikan dalam pembelajaran gitu. Karena Jadi itu nanti dari siapa ya kedepannya nanti? Apa? Media-medianya sudah disiapkan atau jadi sudah ada rencana begitu Pak ya? sudah belajar juga saya. Jadi ya, Saya nggak mau kalah sama anak-anak. nanti kriteria nanti yang diinginkan oleh Bapak pada media juga, pada hasil juga ya. Berarti itu nanti sudah disiapkan sepenuhnya. Insya Allah. Jadi setelah itu maka apa yang akan kita coba lakukan setelah ada medianya beraneka macam ya, dari elektronik, dari berbagai macam aplikasi
Ya. Nah, di situ apa yang Bapak lakukan jika nilai-nilai anak tersebut masih belum ada peningkatan? Ya saya revisi lagi kesukaan mereka kan, anak kan kesukaannya macam-macam Pak ya. Jadi berbeda-beda ya. Jadi mungkin saya akan membedakan mana anak yang suka pembelajaran dengan game, mana yang suka dengan media atau dengan mendengar aja ngerti ya kan ya. Anak kan macam-macam. Jadi mungkin saya akan coba memberikan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Nah, di sini kan banyak kapan pembelajaran seperti itu akan dilakukan dan siapa saja yang perlu kita hubungi untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi Pak? Yang jelas kita melaksanakan saya murid ya, kita juga harus konsultasi sama kepala sekolah dan maka guru untuk media atau sarana kita harus konsultasi sama maka sarana prasarana ya, stakeholder sekolah ya semua harus saling melengkapi lah. Jadi di situ Bapak memastikan pembelajaran itu berjalan mulai kapan? Mulai mau dekat atau? Mulai 1 bulan ke depan. Nah, sudah dipastikan bisa Pak ya? Iya. Seperti itu. Jelas lah. Dan itu siapa yang diminta dukungan selain dari pihak sekolah sendiri? Ini dukungan jelas dari istri kan. Itu kan wali murid tuh. Oh iya pasti ya, pasti ya. Ya wali murid jelas ya. Kita kemudian pembelajaran di mana jelas kita butuh. Butuh wali murid. Iya, Wali murid iya, ya. benar. Kita tidak lepas dari peran orang tua siswa itu sendiri. Oke. Nanti kedepannya sudah jelas ya Pak. Iya. Seperti apa pembelajaran yang Bapak lakukan, langkah-langkahnya seperti apa, kapan dengan waktunya. Seperti dari angka 1 sampai 10 mungkin sudah ada pandangan. Sekarang di angka berapa dan nantinya yang dicapai dari angka berapa? Oke, sekarang yang saya lakukan dari poin 1 sampai 10 ini berada di angka 7 sampai 8. Nah, untuk planning ke depannya saya pengen kedudukan saya di angka 8 sampai 9. Berarti kan ada peningkatan yang signifikan antara saat ini dan ke depannya. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak itu nanti ada perkembangan. Iya. Ada kemampuan. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Hari ini semoga kedepannya pembelajarannya semakin menyenangkan dan lancar dan nilai yang diharapkan oleh siswa bisa tercapai. Oke, terima Oke. kasih. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Pak Afif, ini tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Pak Afif dengan Pak Tommy ya terkait dengan kegiatan permasalahannya. Tadi Pak Tommy permasalahannya Pak tentang Nilai ya. Nah, Nilai siswa. oh dari siswa. Jauh di bawah KM. Oh gitu. Iya. Ini tadi sudah dinanyakan, tadi sudah dilakukan Pak apa aja? Ya, memberikan mungkin tanya apakah solusinya ke depan, bagaimana cara meningkatkan prestasi atau nilai siswa tersebut sehingga semuanya dapat nilai yang di atas kriteria. Menggali Menggali informasi, terus kemudian apa lagi? Selain menggali informasi, mencari solusi. mencari solusi. Ya, setelah saya ini tadi juga dari pengamatan saya Pak Af memberikan kesempatan kepada Pak Tommy untuk memberikan pertanyaan terbuka yang itu sifatnya bisa memantik Pak Tommy untuk bisa mengeksplorasi kira-kira solusi-solusi atau rencana-rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Tommy untuk mengatasi permasalahannya itu. Apakah menurut Pak Afif sudah mulai mengembangkan kompetensi yang Sudah mengembangkan bagaimana pengembangan diri tadi sudah tercapai ya. Kira-kira ada yang kurang nggak waktu ketika coaching dengan Pak Tommy tadi? Mungkin saya rasa cukup untuk mungkin di situ saya rasa sebenarnya masih kurang nih, ada yang berbobot. Oh gitu. Iya, Iya, ada banyak yang berbobot. Oh, gitu. Iya. Jadi untuk yang selanjutnya yang akan dilakukan Pak Af adalah belajar ya, sharing dan belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan yang betul-betul itu sehingga mampu menjadi pertanyaan pemantik kepada si coach supaya dia bisa
menyampaikan, mengeksplorasi segala yang mungkin dari permasalahannya, identifikasi masalahnya, terus rencana aksinya supaya relevan dengan masalahnya, dan juga memberikan beliau supaya bisa bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang dilakukan. Dan juga di situ saya lihat kegiatan coachingnya sudah memenuhi alur kita, sudah jelas tujuan yang dibicarakan apa, mengidentifikasi masalahnya, terus kemudian merencanakan aksinya seperti apa yang akan dilakukan Pak Tommy, dan juga tanggung jawab yang akan dimunculkan oleh Pak Tommy ketika melaksanakan rencana aksinya. Jadi kegiatan coachingnya hari ini antara Pak Tommy dengan Pak Afif saya rasa sudah cukup bagus, dan nanti bisa kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Afif, terima kasih Pak Tommy, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.